Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Nehemia 13 ayat 11 sampai dengan 14. Maka kutegur para pemuka karena mereka telah membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Lalu kupanggil kembali orang-orang Lewi dan para pemain musik itu, dan kusuruh bertugas lagi. Kemudian seluruh rakyat Israel mulai lagi memberikan persepuluhan gandum, anggur, dan minyak zaitun, serta membawanya ke kamar-kamar perbekalan. Aku menugaskan orang-orang berikut ini untuk mengawasi kamar-kamar perbekalan itu. Imam Selemnya, Zadok, seorang ahli hukum, dan Pedaya seorang Lewi, Hana anak Sakur, dan cucu matanya, kutugaskan membantu mereka. Aku tahu bahwa orang-orang itu dapat dipercaya dan akan mengurus pembagian bahan-bahan itu kepada teman-teman sekerjanya dengan jujur. Ya Allahku, ingatlah segala yang telah kulakukan untuk rumah-Mu dan pelayanannya. Saudara, tema kita hari ini adalah memelihara kemurnian iman. Bagaimanakah cara kita memelihara kemurnian iman? Perikop yang baru kita baca ini mengisahkan kemerosotan rohani oleh umat Tuhan akibat mereka tidak menjaga kemurnian iman. Yang pertama, saudara, hilangnya jati diri umat, sehingga mereka dengan bebas kawin campur dengan kelompok orang yang secara tegas telah ditolak oleh firman Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, pada waktu itu hukum Musa dibacakan kepada rakyat, didapatilah keterangan ini, orang Amon dan Moab sekali-kali tidak boleh bergabung dengan umat Allah. Firman Tuhan jelas pada masa itu, untuk menjaga kekudusan umat, untuk menjaga kemurnian iman, dilarang mereka melakukan kawin campur dengan orang Amon dan orang Moab. Tetapi yang terjadi, justru umat malah melakukan apa yang dilarang itu. Dan akibat tidak menjaga pergaulan hidup, pengaruh pencemaran duniawi secara nyata pun pada akhirnya merusak aspek kehidupan mereka. Yang kedua, saudara, kemerosotan apalagi yang terjadi karena tidak menjaga kemurnian iman, yaitu hilangnya kepekaan akan kekudusan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, aku marah sekali dan melemparkan keluar semua barang Tobia. Siapakah Tobia? Tobia ini bukan bagian umat Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita akan sikap Tuhan Yesus yang marah kepada para pemimpin di bait Allah karena mereka membiarkan penyamun-penyamun yang berkedok pelayan Tuhan menodai kesucian rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan sendiri tidak kudus, bagaimana mungkin kekudusan Tuhan memancar dan mempengaruhi umat Tuhan? Bagaimana mungkin kekudusan Tuhan memancar dan mempengaruhi seluruh dunia di sekitar umat itu berada? Karena itu, saudara, betapa kehidupan di dalam rumah Tuhan itu pun harus kudus, sehingga kekudusan Tuhan akan terpancar dan mempengaruhi umat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, apa akibatnya? Karena tidak memelihara kemurnian iman, yaitu hilangnya kepedulian kepada kebutuhan hidup daripada para hamba Tuhan zaman itu. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini, maka aku tegur para pemuka karena mereka telah membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Lalu kupanggil kembali orang-orang Lewi
dan para pemain musik itu, dan kusuruh bertugas lagi. Umat Tuhan sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sehingga rumah Tuhan dan para pelayannya menjadi terlantar. Akibatnya, banyak pelayan Tuhan yang bekerja di luar bidang pelayanan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Persembahan yang seharusnya mereka bawa diabaikan, apalagi persembahan yang sukarela. Bisa jadi memang saudara, hilangnya kepedulian ini diakibatkan oleh kekecewaan terhadap pemimpin di rumah Tuhan saat itu. Imam besar Eliasib sangat mungkin menyelewengkan uang persembahan untuk kepentingan diri sendiri dan temannya Tobia. Tetapi bagaimanapun juga, umat dipanggil untuk apa? Untuk memperhatikan rumah Tuhan, untuk memperhatikan para pelayan Tuhan di situ. Dan tidak ada cara lain untuk memulihkan kerohanian selain membangun iman itu terus-menerus berdasarkan firman Tuhan. Mulailah dengan terus setia untuk bersaat teduh. Tanpa saat teduh, saudara, kita tidak akan pernah dapat memiliki kemurnian iman. Saya secara pribadi mendapatkan banyak berkat firman Tuhan ketika bersaat teduh, ketika merenungkan firman Tuhan itu. Disitulah firman Tuhan itu mengingatkan dan merubah banyak hal di dalam pola pikir saya. Saudara, mari kita terus memelihara kemurnian iman. Dengan apa? Setia bersaat teduh, setia membaca firman, setia mendengarkan firman Tuhan, menaati penuh perintah firman-Nya, dengan menguduskan pergaulan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, motivasi kita, persembahan kita, semua yang kita lakukan itu kita kerjakan dalam kekudusan. Karena ketika kita kompromi dengan cara-cara dunia, maka itu akan mempercepat kemerosotan iman kita. Biarlah iman kita makin murni, biarlah iman kita makin teguh dan kuat di dalam mengikut Tuhan, dan kita tidak kompromi dengan dunia, dengan cara-cara dunia, tetapi kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa umat Tuhan pernah mengalami kemerosotan rohani oleh karena mereka tidak menjaga kemurnian iman. Mereka tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Mereka justru hidup di dalam kompromi dengan dosa. Mereka pun juga tidak peduli lagi dengan rumah Tuhan dan para pelayan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami kemerosotan rohani. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami. Biarlah kami terus membangun iman itu berdasarkan firman Tuhan. Tanpa disiplin bersaat teduh, tanpa kesetiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami tidak akan pernah dapat mengalami pemurnian iman itu. Karena kemurnian iman, pengudusan itu kami peroleh manakala kami mendengarkan suara Tuhan, manakala kami mendengarkan teguran Tuhan, manakala kami mendengarkan isi hati Tuhan. Tanpa semuanya itu, maka kami tidak akan pernah dapat memiliki kemurnian iman dan tidak dapat menguduskan pergaulan kami, pelayanan kami, motivasi kami, pekerjaan kami. Karena ketika kami kompromi dengan cara-cara dunia, maka itu akan mempercepat kemerosotan iman kami. Bersyukur Tuhan karena esok adalah doa puasa Rabu kelima. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, biarlah mempersiapkan diri di dalam doa puasa ini. Waktunya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktunya untuk disiplin hidup rohani. Waktunya untuk lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Dan juga sekaligus kami akan memperingati hari reformasi. Hari di mana gereja dikembalikan kepada firman Tuhan.
Tolonglah kami Bapa, supaya kami pun terus menjaga gereja ini. Bahwa gereja ini harus dipimpin oleh firman-Mu, gereja ini harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan. Mengingat juga untuk kedua keluarga yang sedang di dalam kedukaan, baik itu keluarga daripada Suafi dan Aisyuing, maupun juga keluarga daripada Kosekyu dan Cesisil. Tuhan kiranya terus genggam erat kedua keluarga ini, supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, menjaga kekudusan juga di dalam masa-masa kedukaan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.